Halo, perkenalkan nama saya Tri Sumarni Sitohang dengan NIM C0E0024039. Saya dari Prodi Keuangan Daerah kelas R001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SKP dan STP. SKP dan STP. Latar belakang. Didasarkan pada sistem self-assessment, pemerintah perlu memastikan kepatuhan pajak. SKP dan STP sebagai alat pengawasan Fiskus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian SKP dan STP? Yang kedua, apa saja jenis dan fungsi SKP dan STP? Yang ketiga, bagaimana dasar hukum dan prosedur penerbitnya? Yang keempat, ada apa perbedaan antara SKP dan STP? Pengertian SKP, Surat Keterangan Pajak. Menurut Mardiasmo 2018 dalam bukunya, SKP atau Surat Keterangan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, serta jumlah sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jenis SKP. Yang pertama ada SKP KB atau Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar, yang dimana bila pajak yang dibayar oleh wajib pajak ternyata lebih kecil dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, SKP KBT, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang dimana apabila setelah SKP KB diterbitkan ternyata ditemukan data baru yang menyebabkan tambahan pajak terutang. Yang ketiga ada SKP LB, yang dimana surat keterangan pajak lebih bayar bila terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang. Yang keempat ada SKPN, Surat Keterangan Pajak Nihil, yang dimana apabila tidak terdapat kekurangan maupun kelebihan pajak yang harus dibayar. Pengertian STP, Surat Tagihan Pajak. Menurut Budiono 2001, STP adalah singkatan dari Surat Tagihan Pajak yang artinya adalah surat yang digunakan oleh Fiskus untuk menagih pajak atau sanksi administrasi kepada wajib pajak yang terlambat atau belum memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Mardiasmo 2018, STP berfungsi untuk menagih bunga, denda atau sanksi administrasi lain akibat keterlambatan pembayaran pajak. Fungsi STP menurut Metro 1998 dan Kaisa Vera 2009, fungsi keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat penetapan resmi oleh Fiskus terhadap jumlah pajak terutang. Yang kedua sebagai sarana penegakan hukum dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga sebagai dasar penagihan pajak dan sanksi kepada wajib pajak. Yang keempat adalah sebagai sarana pembinaan agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Perbedaan SKP dan STP. Aspeknya, pengertiannya surat penetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, STP surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi. Dasar hukumnya pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, STP pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tujuannya menetapkan jumlah pajak terutang, menagih pajak atau sanksi. Penerbitan berdasarkan hasil pemeriksaan atau data baru. STP karena keterlambatan atau kesalahan WP. Akibat hukum, SKP dapat menimbulkan utang pajak baru, STP menambah beban administrasi atau bunga. Kesimpulan, SKP dan STP merupakan dua instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. SKP digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak, sedangkan STP digunakan untuk menagih pajak atau sanksi administrasi akibat pelanggaran ketentuan perpajakan. Keduanya menjadi alat kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan self-assessment system agar tetap terjaga dalam koridor hukum dan keadilan. Sekian dan terima kasih.